Nah, sekarang gini, kita udah bilang tadi kan nggak ada kaitannya sama nyambung. Bisa nggak kita lihat praktek sambungnya? Boleh. Nah, nanti Cang sedikit memberi contoh cara nyambung dengan beberapa model lah gitu ya. Bisa kita dibawa ke sana, Cang? Ayo. Yuk, kita siap-siap yuk. Kita nyambung nih. Nyambungnya. Ini gue enakan dekat lu sini, Cang nih. Deket saya mah udah pasti enak mah. Bisa. Ya, sekarang kita coba lihat prakteknya langsung dari Cang Jujun nih. Cang, apa nih? Ini saya pakai alkohol Oh, 70%. mm. Katanya sih buat bersihin Steril ya? biar lebih steril. Mm. Nah, terus ini saya coba yang teknik seperti yang saya biasa di slice di iris miring. Ya, tapi sebelum ini saya juga pengen tanya tadi. Kan kita kadang-kadang ketemu yang namanya gabus sama yang ketemu agar. Coba jelasin dulu, Cang, sebelum itu, Cang. Ini saya ukur ya, kita lihat dalamnya nanti bergabus apa enggak. Ini karena biar lebih, ini udah gabus nih. Udah gabus, terus pengertiannya bagaimana tuh? Kalau gabus gini biasanya kalau saya slice miring agak tingkat keberhasilannya lebih rendah. Saya coba nanti dengan V terbalik. Ini emang ilmu Mas. Nggak pelit amat itu. Ternyata gini, semakin panjang entres, semakin berat dia dorong, semakin lama jadinya. Nutrisinya juga susah naiknya ya. Nah, kalau yang udah bergabus seperti ini, saya sistem V. Kalau dibelah langsung di tengah, biasanya agak bengkak. Oh, gitu dia. Dengan sistem ini, nanti hasilnya nggak terlalu banting. Dan itu memang disisakan mata dua ya? Dan terus saya pakainya plastik wrapping. Plastik wrapping kan panjang tuh. Biasanya 35 cm kurang lebih. Tapi saya potong sebesar-besar ini. Kayak isolasi lah ya? Iya. Dan saya sekarang udah nggak pakai sungkup plastik terpisah, tapi plastik wrapping langsung. Dari sisi waktu gimana, Cang? Lumayan, jauh lebih cepat. Biaya? Hitungan saya lebih murah. Oh, lebih murah ya? Karena saya sempat hitung, Mas. Satu plastik wrapping, satu roll itu di tempat saya ada yang jual 16.000. Saya potong-potong jadi 12 ini. 12 itu. Nah, 12. Itu jadi berapa tanaman itu? Satu ini minimal 50. 50 tanaman. Nah, jadi 16.000 itu dapat sekitar 600 lah. Wah, irit ya. Dan terus dengan teknik sungkup langsung dengan wrapping, kerja di awal jauh lebih cepat. Karena nggak perlu ngambil plastik lagi gitu. Ya, jadi lebih langsung ya, nyambung langsung ya. Lebih nyambung langsung. Terus kedua juga biayanya kan tidak perlu membeli plastik yang untuk angkin sama yang untuk sungkupnya. Iya, ini angkin dengan sungkup jadi satu. Nah, terus kalau bahasa kerennya mah agak ngurangin sampah lah. Oh, sampah. Terus yang sistem itu tadi sistem ketemu V ya. V tadi, sekarang yang slice biasa saya. Ketemu manis. Karena saya lebih ukuran saya nggak. Ini udah diangka-angkain nih. Biar lebih gampang lah. Oh, begini nih. Coba dilihat nih biar kelihatan kamera. Kalau saya standarnya rata-rata memang 30 cm. Oh, gitu. Kalau ukurannya nggak pakai ukuran, feeling belum tentu feelingnya pas. Itu agar-agar tuh. Yang agar. Ini agar nih itu. Kayaknya yang ini tingkat keberhasilannya memang jauh lebih tinggi dibandingkan yang bergabus. Karena apa? Dia masih banyak getah agarnya atau gimana? Iya, di dalam juga masih lembek atau saluran makanan masih ada di dalam. Nah, kalau udah bergabus cenderung di pinggir aja, di dekat kulit. Iya, yang basah ya. Yang basah. Nah, itu caranya itu pelit-pelit begitu. Ya, hitungannya memang ternyata lebih cepat jadinya, Mas. Oh, gitu ya. Nah, ini bahasanya kalau dulu kan pakai plastik es dipotong-potong. Ya. Nah, ini angkinnya nih. Nah, kalau dulu kan
habis pakai plastik es biasa dipotong-potong, Heeh. diikat di sini, dipakein sungkup plastik. Heeh. Kalau dengan yang teknik saya ini sekarang ya gini aja udah. Cukup. Udah sekaligus. Nah ini ditinggalin gini supaya nanti pada saat mulai tumbuh bukanya lebih gampang. Lebih gampang nggak nyari lagi ya. Nah terus dia tunas ini nih dia kuat nembus mas. Oh, kalau kita terlambat anunya. Kalau telatnya 3 bulan malah kita mesti nyari nanas muda. Lah, udah lain lagi urusannya nanas muda. Oki paham nggak tuh Oki? Saya paham kok. Oh. Saya pura-pura nggak paham aja. Oh gitu ya. Nah ini ada juga yang saya coba bikin kaki 3. Kaki 3 langsung. Kalau ini saya bikin agak tinggi. Hmm. Karena kalau dibikin pendek Mm-mm. sayang juga. Mm-mm. Kalau pohon cungkring dibikin tinggi kelihatannya nggak enak mas. Oh gitu ya. Kalau ada kakinya 3 langsung jauh lebih. Tapi menurut saya mendingan kaki 5 Pak. Sebabnya? Lebih laku Pak di pasaran. Bisa nyari duit sendiri gitu. Iya. Nah, ya. Sekolah di mana dia tuh? Ada gurunya di belakang saya Pak. Oh ini dia. Sebelah kanan. Mang Jadok jadi gurunya. Saya kalau bikin kaki 3 Mm-mm. iris di bagian Sisi dalam ya. sisi dalam, kira-kira di daerah asnya. Nanti dia pada saat ketemu gini. Dan ini kita mesti lebih teliti. Nah, entresnya pun diiris 3. Tuh. Tuh. Biar semua kebagian. Kebagian. Dan memang ini harus lebih teliti. Yang ribet kadang-kadang melejitnya tuh Cang ya. Semakin apa ya, seedlingnya semakin muda merah gitu, semakin licin dia. Tapi tingkat keberhasilan semakin tinggi. Berapa lama itu dibuka nanti Cang? Biasanya kalau saya nungguin keluar Tunas. tunas. Kisarannya berapa tuh paling cepat tunas? Rata-rata tergantung seedling interest juga sih dan tingkat kesuburan seedling. Tapi secara umum tercepat yang saya ketemu 3 minggu. 3 minggu. Berarti ada kemungkinan juga sebulan lebih bisa ya? Bisa, apalagi yang tunas lagi bulat bakal bunga. Lama itu ya? Lamanya pakai banget dia. Iya, tapi kalau udah jadi, dia juga jauh lebih cepat berbuahnya. Hmm, Nah ini yang sistem kaki 3. ya. Terus kalau sebetulnya ini ada yang bilang ini mempengaruhi rasa. Ini menurut saya nggak masuk logika kalau mempengaruhi rasa. Oh itu juga vegetatif kok ya Iya. Cang? Fungsinya apa dibikin kaki 3 ini Pak? Yang saya ketemu, saya mah pertama bilangnya estetika. Ada seni lah di sini. Seninya masuk. Terus di pertumbuhan memang lebih cepat. Lebih cepat. Walaupun dengan ukuran polybag seperti ini dibandingkan ini nanti tumbuhnya lebih cepat ini. Karena saya banyak mempraktekin udah. Teorinya ngasih makan seorang, yang nyari makan 3 orang, dia bisa nabung mas. Iya benar juga. Ya kayak drum selangnya 1, selangnya 3, mana yang cepat iya. penuh. Gitu. Walaupun ada yang bilang sia-sialah bikin kaki 3. Tapi menurut saya semua pekerjaan nggak ada yang sia-sia. Iya. Tapi tidak merubah varian kan? Tetap apa yang kita sambung kan? Iya. Ininya alpukatnya. Kalau misalkan bisa merubah, saya banyak banget jenis yang saya punya alpukat. Tanpa nyari entres ya? Tanpa pokoknya entres satu jenis bisa berubah-berubah. Kalau memang orang beranggapan dengan kaki banyak itu bisa mengubah rasa, ya berarti orang nggak usah nyari jenis lain, dia nyambung aja yang banyak. Pasti udah punya tuh ya. Iya. Kali-kali punya rasa macam-macam dia. Iya. Jadi logikanya cuma pertumbuhan lebih cepat ya Lebih dengan cepat. kaki 3 itu. Itu aja. Kalau masalah alpukat tetap apa yang kita inginkan kita sambung itu ya itu. Iya. Jadinya. Lebih ke situ. Paling kalau kaki banyak, yang paling repot kalau pas
Lebaran. Lebaran. Iya, uang ini amplopnya banyak. Beli sepatunya repot, Oh iya. kakinya banyak. Belum ikat tali sepatunya. Aduh. Ribet dah. Jadi ini yang biasa saya praktekin. Mungkin kalau ada temen yang lain beranggapan bisa jadi, saya berharap ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Kalau saya nyaman dengan gaya ini, ya saya terapin. Sah aja ya. Sah-sah aja, boleh aja. Nah ini ada contoh soal nih seperti ini. Ini tunas bulat bakal bunga. Ya. Mm-mm. Dengan yang polos, entres muda, entres tanpa bakal bunga. Jauh lebih lama keluar tunasnya, tumbuhnya. Ya ada pentolannya. Yang ada pentolan bakal bunga. Iya. Ini yang saya ketemu di Jenis Wiki ya. Jauh lebih lama untuk sampai dia keluar tunas. Tapi Kisaran berapa bulan itu? ada yang sampai 2 bulan. Tapi umumnya rata-rata sebulan ya. Sebulan. Dibandingkan yang dengan entres yang biasa seperti awal tadi Iya. ini, 3 minggu udah ini keluar 3 ya. minggu bisa keluar. Hmm. Cuma nanti dia punya kelebihan. Ini pada saat ditanam lebih cepat untuk berbuah. Itu dari beberapa pengalaman saya. Makanya saya yang entres bunga gini saya agak pisahin. Oh gitu. Buat pembuktian juga nantinya ya. Iya. Nah sekarang saya mau nanya nih. Ini kan dari pohon yang sudah pernah berbunga. Ya. Terus kita ambil jadi entresnya di sini kita tempel. Hmm. Nah sekarang kalau kita ngambil dari pohon yang belum pernah berbunga atau berbuah, ditempel gini berapa lama dia? Untuk berbuahnya, Untuk berbuahnya? saya waktu itu memang belum sampai merhatiin detail mas. Pernah saya nyambung dengan apa ya, pohon idukan, entres saya ambil belum pernah berbuah. Tapi secara umum saya pakai nilai rata-ratanya 2,5 sampai 3,5 tahun berbuah. Tapi dengan ini saya udah buktikan ada yang 2 tahun berbuah. 2 tahun. Malah di tempat teman ada yang 2 tahun kurang Iya. berbuah. Si udah ya. Si udah itu ditanam di Padang di tepi Danau Singkarak 17 bulan mas. Bunga. Ya kalau saya logikanya ini belum disambung dari biji nih. Katakanlah inilah. Ya. Dari biji belum disambung. Disambung dari induknya saja yang udah batang semuanya segede gini belum berbuah atau segede paha kita belum berbuah. Kalau di sini kok disuruh berbuah bagaimana sih? Berapa pengertiannya sih? Ya sama aja gini mas. Anak TK suruh hamil, logikanya kan begitu. Iya kejauhan kan. Iya. Makanya sebaiknya juga kalau memilih apa namanya entres juga dari pohon yang sudah pernah berbuah itu lebih kita ya tadi ada moralnya, beban moralnya gitu kan.